Membuncah rasa haru biru di kalbu Denada Tambunan usai Ressa Rosano putranya resmi menikah 2 hari lalu. Terungkap pula keinginan Denada pasca pernikahan bahagia Ressa Rosano dengan permaisuri hatinya yang baru. Hal itu diungkapkan Denada kemarin, hari Kamis tanggal 23 April 2026, bertepatan dengan momen bahagia ulang tahun Ressa Rosano. Di momen indah tersebut, Denada mengaku sudah memberikan kado pernikahan sekaligus kado ulang tahun untuk Ressa Rosano. Di antaranya yang paling besar adalah doa seorang ibu. Denada juga memetakan rencana ke depan dengan Ressa Rosano. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Ressa Rosano atas hasil putusan sela dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur yang menolak gugatan Ressa dan menerima eksepsi Denada? Benarkah masih ada celah bagi Ressa Rosano untuk kembali menggugat Denada melalui Pengadilan Negeri Tangerang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan yang membuncah kini menyelimuti artis Denada Tambunan. Pasalnya, setelah kabar baik bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Ressa Rosano di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur resmi ditolak oleh majelis hakim lewat putusan sela, putranya Ressa Rosano juga baru saja menikahi permaisuri hatinya di Banyuwangi. Artinya Denada kini punya menantu dan menjadi calon nenek. Ada kelegaan yang dirasakan Denada terkait momen-momen itu, tapi yang lebih membuatnya merasa bahagia adalah karena ia telah menemukan kembali Ressa Rosano, anak kandungnya. Sekarang bisa berkomunikasi dengan dia lagi sebagai ibu dan anak, bisa melihat dia menikah, bisa bicara dan kenalan dengan menantunya, juga bisa bicara dan kenalan dengan besannya pada momen pernikahan Ressa di Banyuwangi. Semua itu memberikan kebahagiaan bagi Denada meski baru sebatas video call dengan Ressa pada momen pernikahannya. Kalau aku kebahagiaannya ya pasti hari ini lega. Tapi kalau kebahagiaan buat aku yang terpenting bukan itu. Buat aku yang terpenting adalah aku udah ketemu Ressa. Aku sekarang ini bisa komunikasi sama dia. Aku bisa ngeliat dia menikah. Aku bisa ngobrol, kenalan sama mantu, kenalan langsung dengan besan. Buat aku itu kebahagiaan. Saat ditemui awak media kemarin, Denada juga mengungkapkan bahwa anaknya Ressa Rosano juga berulang tahun kemarin. Denada merasa bersyukur karena ia sudah melakukan video call dengan Ressa mengucapkan selamat ulang tahun. Selain itu, Putri Aisyah yang tinggal di Singapura juga telah mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun kepada kakaknya Ressa Rosano. Ditanya kado apa yang diberikan Denada untuk Ressa, yang selain berulang tahun juga baru menikah, Denada mengaku kado utamanya adalah doa untuk Ressa. Ada kado lainnya namun dirahasiakan oleh Denada. Denada tampak merasa bahagia ketika mengaku sudah video call dengan menantunya yang di matanya sangat cantik. Juga sudah bicara langsung dengan besannya melalui video call. Denada juga berencana akan berangkat ke Banyuwangi untuk bertemu Ressa Rosano anaknya dan menantunya secara langsung. Sekaligus ia ingin berziarah ke makam almarhumah ibunya, Emilia Contessa. Ketidakhadiran Denada di momen bahagia pernikahan Ressa Rosano tampaknya atas permintaan Ressa sendiri. Hari ini Ressa ulang tahun. Oh iya, oh iya, ini Ressa ulang tahun benar kan? Aku baru tahu. Hari ini Ressa ulang tahun dan tadi Aisyah juga ada kirim video happy birthday. Oh, jadi yang kamu posting? Ya, aku belum posting sih. Coba. Nah tadi apa yang Gitar-gitar sorry aku nggak lihat ini. Maafin deh. Jadi kalau kamu lihat nggak buka soalnya. Iya, jadi maksudnya aku lagi happy banget ya di situ gitu. Jadi ya tentunya memang ada proses hukum yang berjalan sehari, tapi biar itu jadi ini ya, bisa jadi urusannya kuasa hukumnya. Aku ngurusin yang lagi bikin aku senang dan bahagia. Kalau perayaan
perayaan maksudnya dalam rangka ulang tahun, syukuran berbarengan dengan ulang tahun Resa juga, Resa menikah juga. Oh iya, doa itu pasti aku dari mulai malam sebelumnya, bahkan dari mulai malam sebelumnya Resa mau nikah pasti doa nggak berhenti gitu. Dan ya walaupun aku tidak di sana berada bersama dan bisa melihat langsung, tapi aku senang karena aku diteleponin langsung, video call apa segala macam, bisa langsung kenalan, ngobrol gitu. Dan aku dan Besan juga saling mendoakan, saling berkenalan, saling menitipkan gitu ya anak-anak kita gitu. Dan bahagia. Tadi juga sempat kontak-kontakan juga sama Vita mantu dan ngobrol gitu, walaupun melalui WhatsApp gitu, terus kirim-kirim voice note gitu gitu seneng banget. Udah punya mantu. Aneh ya. Udah jadi nenek juga Udah gitu. jadi nenek juga. Kemarin nontonnya hari ini ya, kadonya ya mungkin kalau kadonya buat aku yang paling spesial adalah tentunya ada kan lain, tapi ya biarlah Resa yang tahu. Biarlah Resa yang tahu. Iya, insya Allah. Saya juga udah ngomong sama Besan juga, saya pengen ke sana, pengen ketemu langsung. Saya bilang pengen langsung, sama mantu juga pengen ketemu langsung ya gitu kan. Cantik gitu, masya Allah, ngelihat tadi aku ngobrol, katanya kamu cantik banget, aku bilang gitu. Terus aku bilang nanti ya insya Allah segera bisa ke Banyuwangi, pengen ziarah juga ke mama, terus pengen kenalan juga. Ya sebenarnya aku bisa hadir gitu, aku juga posisi juga ada di Jakarta gitu ya kemarin itu pada saat pernikahan gitu. Dan ya pastinya lah sebagai seorang ibu kalau ditanya pengen nggak ada di situ gitu ya secara fisik dan langsung, pasti ingin sekali gitu. Tapi ya buat aku mungkin buat aku iya betul iya, yang penting pada saat pernikahannya dia, karena itu hari bahagianya dia. Jadi buat aku yang paling penting, prioritas aku sebagai seorang ibu, walaupun aku punya keinginan aku pengen ada di situ, aku pengen hadir, tapi buat aku itu hari bahagianya dia. Jadi aku pengen hari itu sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai yang dia mau, sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi aku ingin bisa meluluskan itu buat dia. Jadi apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, walaupun mungkin mengikuti arahan dari Resa ya. Aku mengikuti apa yang kira-kira sekiranya paling menyamankan buat dia, paling menyamankan dan membahagiakan buat Resa. Ya intinya ya itu tadi one step at a time, satu langkah perlahan. Ya pokoknya kita doakan aja. Ya, yang paling penting kan mendoakan. Yang penting juga walaupun aku tidak bisa hadir di situ secara fisik, tapi doaku pasti itu tidak pernah berhenti. Denada juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya seperti tengah melalui masa bulan madu. Pasalnya, Denada mengaku ia merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang begitu membuncah dari kalbunya. Ia sudah mendapatkan kembali Resa Rosano, di mana Resa pun mengakui dirinya sebagai ibunya. Kasusnya dengan Resa Rosano pun perlahan mulai adem. Kini, Denada masih memendam banyak keinginan yang dirinya ingin realisasikan bersama Resa Rosano serta keluarga besarnya. Denada sebagai ibu ingin melakukan apapun yang Resa kehendaki sesuai dengan kemampuannya. Aku tuh suka bilang kayak aku tuh lagi ada di masa dalam tanda kutip honeymoon ya. Lagi happy-happynya, lagi senang-senang. Tentunya ada prosesnya yang masih harus dijalani, masih ada PR-nya, masih banyak ke depannya, masih banyak keinginan-keinginan, obrolan-obrolan, diskusi-diskusi yang kepengen banget aku bisa realisasikan sama Resa, sama keluarga besar juga gitu. Tapi ya kalau katanya orang Jawa, one step at a time. Ya Allah udah bukain jalan, udah Allah maha pengatur ya, sudah mengaturkan semua. Alhamdulillah, kalau Allah yang mengatur maka sudah pasti itu adalah situasi yang terbaik, jalan yang terbaik. Dan ya udah, kita sekarang alhamdulillah aku menikmati dan memaksimalkan kesempatan dan situasi yang sudah Allah aturkan.
Denada juga mengungkap bahwa setelah melalui masalah terkait gugatan dan tuntutan dari Ressa Rosano untuk diakui sebagai anak kandungnya, juga hasil putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur yang tidak menerima gugatan Ressa Rosano, ia butuh waktu untuk bisa beraktivitas lagi di panggung hiburan. Ya, Denada mengaku harus kembali beraktivitas karena ia punya tanggung jawab dalam hidupnya dan kehidupannya pun terus berjalan. Namun, untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, hal itu bagi Denada masih butuh proses dan diperlukan pikiran yang fokus. Karena itu, ia tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatnya yang sudah menemaninya, bahkan di saat-saat dirinya berada di titik terendah dalam hidupnya. Iya, ya beraktivitas ya harus segera dimulai karena kan aku juga punya tanggung jawab gitu, kehidupan juga terus berjalan gitu. Apalagi sekarang udah punya mantu juga gitu ya, udah jadi medium. Jadi aktivitas yang pasti harus jalan. Walaupun ya itu tadi aku harus cerita bahwa prosesnya tuh untuk bisa sampai benar-benar sebenarnya bukan masalah beraktivitas kembali ya, tapi mengumpulkan kembali energi, fokus dan mental untuk kembali bekerja dan beraktivitas secara normal itu menurut aku butuh proses. Dan ya inilah aku sekali lagi terima kasih buat semua nih sahabat-sahabat aku yang selalu ada di sebelah aku gitu di saat mungkin akhirnya mereka melihat lah titik terendahnya aku, salah satu di hidup aku itu mereka. Di sisi lain, respon Ressa Rosano usai putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur yang tidak menerima gugatan Ressa Rosano dan menerima eksepsi Denada. Lantas, seperti apa sikap pihak kuasa hukum Ressa Rosano atas putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pihak Ressa melalui kuasa hukumnya yaitu Firdaus dan Ronald menanggapi putusan Sela yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi atas gugatan Ressa Rosano terhadap Denada Tambunan. Menurut kuasa hukum Ressa Rosano, isi putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut bukan menolak gugatan Ressa Rosano, melainkan gugatan tersebut tidak diterima karena menolak gugatan hanya ada pada putusan akhir. Dalam putusan Sela ini di mana Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak bisa menerima gugatan Ressa Rosano karena pihaknya tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut karena bertentangan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pasalnya, tergugat dalam hal ini Denada tidak tinggal wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kalau terkait dengan gugatan itu, kan gugatan ini kan putusan kemarin itu kan putusan Sela. Putusan Sela itu sesuai hukum acara dalam HIR. Dalam HIR itu jelas, putusan Sela itu bukanlah putusan akhir yang mengakhiri masalah sengketa. Gitu. Sehingga belum menyentuh pokok perkara. Gitu. Lah, putusan Sela ini adalah putusan sementara yang itu untuk mempermudah proses pemeriksaan. Dalam putusan Sela itu berbunyi bahwa perkara ini tidak sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut, sehingga proses, saya rasa kalau semua pengacara sudah paham lah, kalau semua pengacara putusan Sela itu bukanlah putusan yang mengakhiri sebuah pokok perkara yang bunyinya bukan ditolak, tapi perkara itu tidak dapat diterima. Itu perbedaan yang sangat signifikan itu antara ditolak sama tidak diterima, karena ditolak itu hanya ada pada putusan akhir sesuai hukum acara. Nah, kalau perkara ini dalam putusan Sela itu dinyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Banyuwangi itu tidak berwenang menangani perkara ini karena bertentangan dengan kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif. Sehingga bila mana putusan ini perkara ini diajukan kembali itu masih bisa dan masih belum menyentuh pokok perkara, sehingga bisa ditegaskan bahwasanya dalam perkara ini belum ada siapa yang menang, siapa yang kalah.
karena masih belum memeriksa pokok perkara. Pokok perkaranya aja belum diperiksa kok, gitu. Baru memeriksa syarat formilnya. Sehingga syarat formilnya itu memang harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, hakim tidak bisa melanjutkan perkara ini. Kuasa hukum Ressa Rosano yaitu Firdaus juga menambahkan bahwa meski gugatan Ressa Rosano tidak dapat diterima di Pengadilan Banyuwangi, namun perkara ini bisa dilanjutkan di Pengadilan Negeri Tangerang atau di pengadilan lainnya. Namun apakah para penggugat akan melanjutkan gugatannya atau berhenti sampai di tahap ini? Hal itu menunggu keputusan dari Ressa Rosano, Om Dino, dan Tanta Ratih, orang tua asuhnya, yang juga menjadi penggugat dalam perkara ini. Namun Ressa Rosano bisa menghentikan perkara ini karena ia dan Denada sudah berdamai. Apalagi Denada sudah memenuhi salah satu tuntutan penggugat, yaitu pengakuan atas Ressa Rosano sebagai anak kandungnya baik secara dalam jawabannya maupun secara faktual. Dan kini mereka pun sudah menjadi satu keluarga yang utuh. Karena itu, para kuasa hukum Ressa Rosano siap menindaklanjutin keputusan Ressa Rosano selaku klien, apakah melanjutkan atau justru mencabut gugatan. Pemenuhannya itu bisa diajukan kembali oleh para pihak, termasuk para penggugat, bila mana berkehendak untuk mengajukan kembali perkara ini, karena belum terbukti pokok perkaranya itu siapa yang bisa membuktikan sebaliknya. Dan kalau ngacu sama perkaranya, perkara ini kan ada tiga penggugat, Ressa, lalu kedua orang tuanya. Dalam perkara itu, gugatan itu kami sudah menekankan adanya pengakuan anak. Pengakuan anak itu pun juga sudah diakui oleh Denada dalam jawabannya maupun secara faktual. Nah, dalam perkara perbuatan melawan hukum, tentunya di situ mengedepankan mensyaratkan formil adanya kerugian, sehingga kita tulis kerugian itu sesuai dengan kehendak kita. Meskipun kita pun juga tidak serta-merta harus itu dilakukan, gitu, harus itu dikabulkan. Yang penting hari ini secara hukum putusan sela ini sudah dibacakan, perkara ini tidak bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang atau pengadilan yang lain. Dan kita memiliki hak untuk bisa mengajukan kembali gitu. Dan kembali lagi, karena kita itu amanat dari surat kuasa dari klien, ya kita pasrahkan nanti sepenuhnya pada klien apakah mau mengajukan kembali atau cukup berhenti sampai di sini saja. Karena apa? Masih belum dibuktikan dalam pokok perkara ini sesuai dengan gugatan kita, masih belum dibuktikan hak-hak apa yang bisa diterima oleh klien kami, kewajiban-kewajiban apa yang sudah dilaksanakan oleh tergugat dalam hal ini Denada, itu masih belum dibuktikan masih. Karena itu ada pada. Tapi kalau dalam persoalan sosiologisnya, kan kemarin sudah ada perdamaian yang tidak melibatkan pengacara kedua belah pihak. Ya kalau memang sudah ada perdamaian sebagaimana yang kita sampaikan bertiga kemarin bersama dengan Pak Andika dan Pak Ronald, ya sudahlah. Karena kita ini amanah dari klien, ketika klien itu menyatakan sudah berdamai, ya sudah berdamai gitu. Ya kita ya tinggal menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan klien, apakah terus melanjutkan atau mencabut kuasa kita dan menjalin hubungan sebagaimana keluarga yang baik dan harmonis seperti sedia kala. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.